Baik, Shalom. Saat ini kita jumpa kembali di 5 menit saja. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah cerita, yaitu tentang kura-kura terbang. Aneh, biasanya burung yang terbang, pesawat terbang, tapi kali ini kura-kura terbang. Dengarkan dulu kisahnya. Di sebuah telaga hiduplah seekor kura-kura. Kura-kura itu bahagia tinggal di telaga itu, banyak makanan, ya. Juga punya sahabat. Ya, kita kalau punya sahabat luar biasa. Dan sahabat kura-kura ini baik sekali. 2 ekor belibis yang seringkali mencari ikan, mereka berikan kepada kura-kura. Kura-kura itu senang punya sahabat yang baik hati. Dalam perjalanan waktu, tidak turun hujan, panas berkepanjangan, telaga itu makin hari makin surut, dan lama-kelamaan pada akhirnya kering. Belibis-belibis itu tidak bisa cari makan di telaga itu, dan mereka ingin pindah ke tempat yang lain. Kasihan, si kura-kura sedih karena akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Dan para belibis juga sedih meninggalkan sahabatnya. Tapi mereka mencari akal bagaimana mereka bisa membawa kura-kura pergi bersama. Lalu mereka mengambil ranting kayu, kemudian memberitahukan kura-kura, kamu gigit di tengah, kami 2 akan bawa gigit di ujung dan membawa kamu pergi. Tapi kamu harus disiplin, kamu harus taat, yaitu kamu tidak boleh bicara sepanjang perjalanan. Apapun yang terjadi, mulutmu tidak boleh dibuka, engkau tetap harus menggigit ranting kayu itu sekuat mungkin agar supaya engkau tidak bahaya. Oke, kata kura-kura. Sekarang mereka siap-siap untuk terbang. Maka terbanglah mereka, saudara. Kura-kura itu naik bersama belibis. Terbang melewati gunung-gunung, akhirnya melewati sebuah desa. Orang desa melihat, wah, sesuatu yang luar biasa. Kura-kura bisa terbang, dan mereka memberitahukan kepada teman-temannya dan berkata, woi, ada kura-kura terbang, luar biasa. Mereka bertepuk tangan, kura-kura juga lihat bangga. Mereka begitu. Lalu akhirnya dia mau sampaikan sesuatu. Dia mau bilang, ya saya bisa terbang. Mulutnya dibuka. Hancurlah. Kura-kura itu melayang. Jatuh. Dihantam oleh batu dan hancur. Itulah akibat daripada apa, saudara? Tidak taat, tidak disiplin, akhirnya hancur. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak disiplin, hidup kita juga akan hancur seperti kura-kura itu. Hari-hari ini kita diminta untuk tinggal di rumah. Keluar rumah kalau terpaksa pakai masker, harus rajin cuci tangan. Nah, ini perlu kita disiplinkan diri kita. Kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak taat, kita pun akan hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberitahukan saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17a, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Itulah saudara sekalian, mari kita semua hidup berdisiplin. Kita tahu kita perlu perjuangan, kita perlu berkorban, dan kita perlu disiplin diri kita. Tuhan Yesus tolong kami pada malam ini agar kami bisa hidup disiplin, karena itulah yang Tuhan mau. Kami mau hidup kami disiplin agar kami bisa selamat, agar kami bisa lolos dari keadaan-keadaan sekarang ini. Tolong kami semua agar kami bisa hidup disiplin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Sampai kita jumpa di 5 menit saja. Tuhan memberkati.